Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Angel Adi Putra Roni, NIM 2003030081, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan tugas makalah review buku yang ketiga, Sosiologi Komunikasi. Konstruktivisme sosial sebagai paradigma dan mendiskusikan potensinya untuk pertanyaan terkini dalam teori sosial. Penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan rumusan teoritis yang ada. Konstruksi sosial, bidang penelitiannya yang berbeda dan ilmu baru yang menjanjikan referensi untuk penelitian masa depan yang disajikan dalam perkembangan terbarunya. Sebuah studi tentang pentingnya sebuah karya yang membentuk paradigma di sosiologi pengetahuan. Konstruksi sosial adalah salah satu pendekatan teoritis yang paling menonjol dalam ilmu sosial. Jilid ini merayakan ulang tahun ke-50-nya formulasi pertama dan teks dasar klasik Peter Berger dan Luhmann. Konstruksi sosial dari realitas mengatasi kontribusi pekerjaan kepada membangun konstruktivisme sosial. Sebenarnya buku ini akan menarik bagi para sarjana sosiologi, minat dalam teori sosial, sejarah ilmu sosial, dan pentingnya konstruktivisme sosial. Pengetahuan komunikasi dan masyarakat. Pengetahuan komunikasi dan masyarakat, kontribusi untuk yang baru sosiologi. Pengetahuan berusaha untuk menghidupkan kembali kolaborasi akademik dan perdebatan antara arus pemikiran Eropa dan Anglo-Saxon di ilmu sosial yang menjadi ciri pengetahuan abad terakhir dan memberikan sebuah forum untuk pembangunan sosiologi ilmu baru. Konstruktivisme sosial sebagai conference diadakan di Universitas Wina dari 28-30 April 2016. Dekonferensi yang diadakan pada kesempatan ulang tahun ke-50 salah satu buku paling berpengaruh dalam wacana internasional ilmu sosial dan humaniora. Ini memunculkan gerakan yang agak post hoc disebut konstruktivisme sosial atau konstruksionisme sosial. Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai macam sarjana terkemuka. Kita sangat bersyukur karena mereka berkontribusi pada buku ini sedemikian rupa sehingga kemungkinan kontribusi yang beragam ini untuk diintegrasikan ke dalam argumen yang koheren dan di karakter paradigmatik dari konstruksi realitas sosial ditunjukkan dengan judulnya. Buku ini memiliki pengaruh tambahan yang ditunjukkan dengan subjudulnya Etheritis dalam Sosiologi Pengetahuan. Nyatanya itu apa yang kemudian disebut The New Sociology of Knowledge yang telah berkembang pesat di negara-negara berbahasa Jerman dan di Eropa dalam beberapa dekade sejak itu. Untuk itu sebab bukan kebetulan bahwa buku Konstruksi Sosial sebagai Paradigma adalah pendahuluan dari seri buku kami Knowledge, Communication and Society. Realitas konstruktivisme sosial dielaborasi menjadi apa yang disebut teori sistem oleh Niklas Luhmann. Keduanya, Brzezinski dan Schruber, dalam volume ini jarak diri Berger dan Luhmann dan dari konstruktivisme sudah jatuh tempo juga fakta bahwa mereka tidak menganggap teori sistem yang dikembangkan objek dan
dengan menjadi terkenal pada tahun 1970-an sebagai versi yang tidak memadai pandangan konstruktivisme yang dengan pendekatan mereka sendiri harus dibawa ke posisinya atau dielaborasi secara konsisten sebagai teori yang lebih berkualitas. Sebagai teori sistem, Luhmann juga memiliki titik awal dalam teori Edmond. Opsi ini tidak akan sepenuhnya dibuat-buat meskipun Berger dan Luhmann secara eksplisit mengurung episode pertanyaan termologis dari risalah mereka. Istilah penulis keputusan yang mendukung konstruksi dan the social construction of reality itu dimaksudkan untuk menandai perbedaan antara konstruksi dan konstitusi, yaitu bagaimana dipahami proses mental. Oleh karena itu, konstruksi sosial aktivisme jelas merupakan konsep tandingan bagi semua konstruktivisme subjektivistik. Kami, editor dari volume ini, setuju dengan pandangan Berger dan Luhmann bahwa ada perbedaan maksimal antara sosial dan radikal konstruktivisme. Namun tidak seperti Berger dan Luhmann, kami tidak melakukan atau menyimpulkan dari sini bahwa label konstruktivisme sosial harus dihindari. Ini tidak berarti hanya karena fakta bahwa konstruktif epistemologisme muncul di kemudian hari. Penerimaannya, Manfred Pressing mengeksplorasi asal-usul Berger dan Luhmann dalam iklim intelektual antara perang Wina dan impetus untuk paradigma interpretatif melalui perantara Alfred Scott. Dengan demikian, Pressing tidak membatasi sejarah intelektual kepada Weber Luhmann yang terkenal tradisi. Sebaliknya, ia memberikan pada intelektual yang luas, tanpa skep, diskusi teoritis, paradigma atau terkait umum pertanyaan dan jawaban yang berbeda. Dia berpendapat bahwa paradigma jatuh atau terkait umum pertanyaan dan jawab yang berbeda. Dia berpendapat bahwa harus dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan dominan yang dibahas secara intensif selama periode antara perang di Wina yang telah menjadi benteng pertahanan empirisme logis kalangan atau tetapi tidak Wina memainkan peran penting dalam pengembangan interpretif paradigma dengan mengintegrasi gagasan Scott ke dalam desosialisasi construction of kenyataannya. Berger dan Luhmann memperluas tradisi dan menerapkan sintesis translatik. Martin menekankan perspektif integratif dan konstruksi sosial aktivisme yang bertumpu pada 3 paradigma yang menghubungkan saluran sosial proses komunikasi, menafsirkan dan melegitimasi dan bertindak. Endres mengidentifikasi konstruktivisme komunikatif, sosiologi, dan evaluasi dan teori praktik sebagai kelanjutan dari paradigma yang memperdalam bagian tertentu dari ide yang mendasar Berger dan karya klasik Luhmann. Namun dari sudut pandangnya, tidak satu pun dari 3 kelanjutan telah menggantikan kompromi buku itu. Variasi konstruktivisme. Thomas mendemonstrasikan variasi konstruktivisme dimulai dengan asumsi epistemologis, metodologis, dan teoritis Berger dan sosiologi pengetahuan baru Luhmann dan membandingkannya dengan konstruktivisme
atau radikal. Konstruktivisme empiris sosial dalam psikologi sosial, konstruktivisme komunikatif dalam sosiologi. Dia berpendapat bahwa sebagai kesepakatan sosial memiliki beberapa arti dan konotasi sehingga menimbulkan kebingungan alokasinya label hanya ke salah satunya. Demikian dari saya, Bapak. Terima kasih.